Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, insya Allah pada video ini kita akan membahas tentang tip perjalanan umroh. Bagaimana agar perjalanan ini selamat, produktif, terhindar dari segala keburukan, dan memungkinkan kita meraih kebaikan-kebaikan besar. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan sedikit tentang sebagian dari fikih safar, fikih perjalanan. Maka pada kali ini saya ingin menekankan yang pertama adalah memperhatikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika seseorang melakukan perjalanan. Ketika jumlah mereka ada 3 ke atas, maka disyariatkan dalam Islam haruslah ada imam, haruslah ada pemandu, haruslah ada pemimpin, supaya perjalanan kita ini menyenangkan. Berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perjalanan umroh yang selama ini kita pilih di sekolah haji umroh Baitullah, selama ini kita lebih memilih memulainya dari Madinah, baru kemudian menuju ke kota Makkah. Maka selama ini kita berikan bekal kepada jamaah tentang rangkaian kebaikan yang bisa diwujudkan di kota suci Madinah. Dari mulai motivasi untuk belajar satu bab kebaikan tertentu, bahkan untuk mengajarkan satu bab kebaikan tertentu kepada jamaah, maupun potensi pahala 1000 kali di Masjid Nabawi ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat di sana, atau versi sejumlah ulama, bukan hanya sholat yang dilipat gandakan 1000 kali, tetapi juga rangkaian ketaatan-ketaatan yang lain juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 kali. Di antara orang yang berpendapat seperti itu adalah Imam Al-Ghazali, pemilik kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita berharap mudah-mudahan seperti itu, bahwa Allah SWT melipat gandakan rangkaian amalan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah di kota suci Madinah, dan khususnya di Masjid Nabawi 1000 kali lipat sebagai bentuk keberkahan dan tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan biasanya memandu, memberikan ilmu tentang tempat-tempat yang dikunjungi, dari mulai keutamaan ibadah di Masjid Nabawi secara khusus, secara umum, kemudian ibadah di Raudhah secara khusus, kemudian tentang ziarah ke makam Nabi kita, makam 2 orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, yang ada di sebelahnya Raudhah, dan kemudian berziarah ke makam Baqi. Begitu pula ziarah ke Masjid Quba, di mana di Masjid Quba Rasulullah SAW adalah orang yang membangun masjid itu bersama sejumlah orang yang ada di sana, dan itu pada prosesi hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Beliau mampir di Quba, dan di sana beliau membangun masjid pertama dalam Islam sebelum sampai di kota Madinah dan membangun Masjid Nabawi. Dan secara khusus diterangkan oleh Rasulullah SAW, siapapun yang bersuci di tempat dia menginap di Madinah, kemudian dia mendatangi Masjid Quba dan dia melaksanakan 1 kali salat, entah itu salat wajib atau salat sunnah, maka pahalanya seperti dia mengerjakan ibadah umrah dengan sempurna. Begitu pula kita akan pandu jamaah biasanya di Madinah untuk berkunjung dan berziarah ke makam syuhada Uhud. Selain kita biasanya mengambil hikmah dan pelajaran peristiwa perang Uhud, dan pelajaran tentang musyawarah, dan juga pelajaran tentang bersedekah, karena Rasulullah SAW sempat menyebutkan bahwa ketika sedekah kita keluarkan dari dengan tangan kanan dan bersumber dari harta yang halal, akan diterima oleh Allah dengan tangan halal, dan kemudian akan dibesarkan oleh Allah, sehingga yang semula sedekah kita itu sekecil biji korma, setelah diterima oleh Allah diperbesar hingga menjadi sebesar gunung Uhud. Dan itu menjadi sebuah motivasi yang sangat kuat untuk kita dan keluarga untuk senantiasa punya amalan sedekah setiap hari, dan terbayang
bagaimana gunung Uhud itu besarnya. Panjang lebih dari 7 kilo dan lebar lebih dari 3 kilo. Bayangkan biji korma membesar sebesar itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita akan melaksanakan ibadah umrah, berangkat mengambil mikot di kota Madinah atau mikotnya penduduk kota Madinah, dan mikotnya orang-orang yang melewati Madinah adalah di Dzul Hulaifah, atau nama yang lain disebut dengan Abyar Ali, atau di lisan orang Indonesia lebih populer dengan kata Bir Ali. Dan begitu melaksanakan perjalanan ke kota Makkah kurang lebih 6 jam perjalanan darat melalui bis saat ini. Walaupun saya berharap mudah-mudahan kita dalam waktu dekat bisa menikmati kereta yang lebih cepat insya Allah dari Madinah ke kota Makkah. Dan begitu nanti di kota suci Makkah, rangkaian ibadah umrah disempurnakan. Selain ibadah umrah, nanti ada sejumlah perjalanan kita lakukan di kota Makkah, berkunjung ke tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji dengan upaya dan niat supaya jamaah yang insya Allah tidak lama lagi diberikan oleh Allah kesempatan beribadah haji, mereka mengenal lokasi yang akan mereka datangi, dan itu akan membantu mereka mengurangi kebingungan dan potensi untuk sesat. Dan begitu rangkaian nanti ibadah di kota Madinah, di kota Makkah dengan keistimewaan yang sangat luar biasa, di mana pelipat gandaan salat di situ. Bahkan dalam pendapat para ulama bukan hanya salat tetapi juga ibadah-ibadah yang lain mudah-mudahan juga dilipat gandakan oleh Allah 100.000. Dan begitu, selain mengambil hikmah dan pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pembangun kota Makkah dan juga keluarga beliau. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita ketemu kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد